Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizman Hadi Wijaya, Prodi Teknik Informatika, PSB Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan membahas tentang arsitektur database Oracle 19c. Struktur database Oracle 19c yang pertama yaitu database server. Ini adalah gambarnya. Database Oracle terdiri dari setidaknya satu instance database dan satu database. Contoh database menangani memori dan proses. Database terdiri dari file fisik yang disebut file data dan dapat berupa database non-container atau database container multi-tenant. Database Oracle juga menggunakan beberapa file sistem database operasinya. Arsitektur database instan tunggal berdiri dari satu instance database dan satu database. Hubungan satu ke satu keluar antara database dan instan database. Beberapa database instan tunggal dapat diinstal pada mesin server yang sama. Ada contoh database terpisah untuk setiap database. Konfigurasi ini berguna untuk menjalankan versi berbeda dari database Oracle pada mesin yang sama. Arsitektur database Oracle Real Application Cluster atau Oracle RAC terdiri dari beberapa instan yang berjalan pada mesin server terpisah. Semuanya berbagai database yang sama. Cluster mesin server muncul sebagai server tunggal di satu ujung, dan pengguna dan aplikasi di ujung lainnya. Konfigurasi ini dirancang untuk ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan kinerja kelas atas. Pendengar adalah server database. Itu menerima permintaan klien, membuat koneksi ke instan database, dan kemudian menyerahkan koneksi klien ke proses server. Pendengar dapat berjalan secara lokal di server database atau dijalankan dari jarak jauh. Lingkuran Oracle RAC yang khas dijalankan dari jarak jauh. Yang berikutnya itu database instance. Contoh database berisi satu set proses latar belakang database Oracle dan struktur memori. Struktur memori utama adalah area global system atau SGA dan area global program atau PGA. Proses latar belakang beroperasi pada data yang disimpan atau file data dalam database dan menggunakan struktur memori untuk melakukan pekerjaannya. Instansi database hanya ada di memori. Database Oracle juga membuat proses server untuk menangani koneksi ke database atas nama program klien dan untuk melakukan pekerjaan untuk program klien, misalnya parsing dan menjalankan pernyataan SQL, dan mengambil dan mengembalikan hasil ke program klien. Jenis proses server ini juga disebut sebagai proses latar depan. Yang berikutnya yaitu sistem global area atau SGA. Area Global System atau SGA adalah area memori yang berisi data dan informasi kontrol untuk satu instan database Oracle. Semua server dan proses latar belakang berbagi SGA. Saat Anda memulai instan database, jumlah memori yang dialokasikan untuk SGA akan ditampilkan. SGA mencakup struktur data berikut: share pool, flashback, buffer, database buffer cache, database smart flash cache, redo log buffer, large pool, in-memory area, memoptimise pool, share atau pool, atau secure files, stream pool, java pool, fix SGA. Yang berikutnya itu program global area. Area Global Program atau PGA adalah wilayah memori non bersama yang berisi data dan informasi kontrol khusus untuk digunakan oleh server dan proses latar belakang. Oracle Database membuat proses server untuk menangani koneksi ke database atas nama program klien di lingkungan server khusus. Satu PGA dibuat untuk setiap server dan program dan proses latar belakang yang dimulai. Setiap PGA terdiri dari ruang tumpukan, area khas, area penggabungan bitmap, dan area global pengguna atau UGA.
Sebuah PGA tidak dialokasikan ketika server terkait atau proses latar belakangnya menggunakannya dihentikan. Yang selanjutnya itu adalah background process. Proses latar belakang adalah bagian dari instansi database yang melakukan tugas pemeliharaan yang diperlukan untuk mengoperasikan database dan untuk memaksimalkan kinerja untuk beberapa pengguna. Latar belakang memproses tugas yang unik, tetapi bekerja dengan proses lainnya. Database Oracle membuat proses latar belakang secara otomatis saat Anda memulai instansi database. Proses latar belakang yang hadir tergantung pada fitur yang digunakan dalam database. Saat Anda memulai instansi database, proses latar belakang wajib secara otomatis dimulai. Anda dapat memulai proses latar belakang opsional nanti sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu share pool. Kumpulan bersama adalah komponen area global system atau SGA yang bertanggung jawab untuk menyimpan berbagai jenis data program. Misalnya, kumpulan bersama menyimpan SQL yang diurai, kode PL/SQL, parameter sistem, dan informasi kamus data. Kolom bersama terlibat dalam hampir setiap operasi yang terjadi dalam database. Misalnya, jika pengguna mengeksekusi pernyataan SQL, maka database Oracle mengakses kumpulan bersama. Share pool dibagi menjadi beberapa subkomponen, yaitu library charge, reserved pool, data dictionary charge, server resource charge, other component. Yang selanjutnya adalah large pool. Kumpulan besar adalah area memori opsional yang dapat dikonfigurasi oleh administrator basis data untuk menyediakan alokasi memori yang benar untuk hal-hal berikut. User Global Area atau UGA, atau Buffer Area Deferred Insert Pool Free Memory. Oracle versi 19c. Versi Oracle terbaru 19c dirilis pada awal Januari 2019. Telah dicatat sebagai rilis jangka panjang untuk keluarga produk 12.2 database Oracle. Versi khusus ini akan didukung hingga 2023 dengan dukungan diperpanjang tersedia hingga 2026. Berikut beberapa fitur terbaru dalam rilis 19c antara lain. Yang satu yaitu Query Quarantine. Tidak seperti versi Oracle sebelumnya, 19c memecahkan masalah kelebihan sumber daya sistem dengan permintaan query. Versi ini menyediakan karantina query otomatis untuk memastikan bahwa query tertentu tidak berjalan berulang-ulang. Yang kedua itu JSON support. Versi ini telah menyederhanakan sintaks untuk fungsi JSON dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pembaruan sebagai JSON. Selain itu, ia menyertakan Soda APS untuk Node.js, C, Python, dan Java. Yang ketiga itu Automatic Indexing. 19c menawarkan fitur algoritma pembelajaran mesin yang menyatakan penyesuaian indeks konstan. Algoritma ini mengarah pada peningkatan kinerja sistem dan penghematan biaya yang lebih besar. Setelah beberapa saat digunakan, versi database ini akan membuat indeks yang memungkinkan rencana yang lebih efisien untuk setiap kumpulan data. Yang keempat yaitu Hybrid Partitioned Table. Fitur 19c ini memungkinkan administrator database untuk mengolah tabel baik di dalam maupun di luar database dengan mudah. Partisi di dalam database dapat dengan mudah dikelola bersama partisi yang ada di penyimpanan data, hanya di luar database, di tempat atau di cloud. Yang kelima itu Active Data Guard. Fitur baru ini berfungsi untuk mencegah downtime dan kehilangan data selama perbaikan dan peningkatan basis data. Ini memungkinkan pembaruan insidental untuk dijalankan sementara replika fisik atau siaga yang disinkronkan dipertahankan. Yang keenam, Improve Create Application Wizard.
Wizard buat aplikasi yang diperbarui menampilkan pendekatan kode rendah baru untuk membuat aplikasi dan wizard modern yang lebih sederhana untuk membuat aplikasi. Create Application Wizard sekarang mendukung kemampuan untuk membuat halaman lanjutan seperti dashboard dan master detail. Wizard juga mendukung penambahan kerangka kerja umum atau fitur saat membuat aplikasi seperti kontrol akses, pelaporan aktivitas, atau pemilihan tema. Selain itu, wizard yang diubah mendukung kemampuan untuk menyelesaikan opsi antarmuka pengguna seperti gaya tema, ikon aplikasi, dan ikon halaman. Yang ketujuh yaitu REST Enable SQL Support. Oracle Application Express meneruskan query SQL atau PLSQL ke ORDS melalui REST yang mengembalikan respon JavaScript Object Notation atau JSON yang mendeskripsikan diri sendiri. Objek JSON berisi metadata kumpulan hasil, data hasil, dan detail pagination. Setiap pernyataan SQL mendefinisikan tautan Oracle Database dan bekerja melalui SQL.NET, melalui internet di lingkungan cloud, dan harus membuka sesi dalam database jarak jauh untuk setiap SQL atau PLSQL yang dieksekusi. Sesi dalam database sebaliknya, referensi SQL yang diaktifkan REST ditentukan pada tingkat ruang kerja Oracle Application Express dan bekerja dengan JSON melalui HTTP dan HTTPS yang membuatnya mudah digunakan di lingkungan cloud atau internet. Referensi juga dapat diskalkan secara signifikan lebih baik dari ORDS menggunakan kumpulan koneksi pada basis data jarak jauh. Yang ke-8 itu Social Sign-in Authentication. Skema autentikasi maksud sosial mendukung autentikasi dengan Google, Facebook, dan jaringan sosial lain yang mendukung standar OpenID Connect atau OAuth 2. Autentikasi sosial sign-in terutama berguna untuk aplikasi yang terhubung ke internet, di mana sejumlah pengguna yang tidak diketahui dari jejaring sosial dapat menggunakan aplikasi atau tidak perusahaan memiliki standar pada sistem yang melakukan verifikasi kredensial pengguna untuk autentikasi seperti Oracle Identity Cloud Service, sebuah OpenID Connect internal atau sistem OAuth 2. Yang ke-9 itu Neo-REST Workshop. Jika Oracle Application Express menggunakan Oracle REST Data Service atau ORDS 17.4 atau yang lebih baru, REST berworkshop yang baru menggunakan repositori ORDS. Sebelum Oracle Database rilis 18c versi 18.1, definisi layanan RESTful yang dibuat dalam Oracle Application Express disimpan dalam tabel metadata dari skema inti Oracle Application Express. Memanfaatkan repositori ORDS untuk layanan REST mempermudah pengelolaan layanan RESTful di satu tempat menggunakan banyak alat, termasuk Oracle Application Express, SQL Developer, SQL Plus, dan Oracle SQL Developer Command Line atau SQLCM. Yang ke-10 itu Application Continuity for Java, Declarative Request Demarcation. Ketika Application Continuity for Java dikonfigurasikan dalam mode auto, yaitu layanan failover_type sama dengan auto, before Java Database Connectify atau JDBC menyuntikkan panggilan begin request saat runtime setelah pembuatan koneksi JDBC dengan sumber data replay. Fitur ini memastikan tidak ada waktu henti untuk aplikasi Java dan kumpulan koneksi pihak ketiga tanpa perlu membuat perubahan kode. Yang ke-11 itu Application Continuity for Java, New State Management. Fitur ini memperkenalkan status sesi baru, termasuk AL8KW_of lab dan seterusnya. Status sesi ini disimpan selama aktivitas normal dan dipulihkan saat failover ketika failover_restore diatur dan failover sama dengan auto. Fitur ini meningkatkan transparansi dalam kesinambungan aplikasi untuk Java.
Yang ke-12 yaitu Easy Connect Plus. Sintaks Easy Connect yang digunakan aplikasi untuk terhubung ke Oracle Database telah meningkatkan fungsionalitas versi baru disebut Easy Connect Plus. Easy Connect Plus menyederhanakan konfigurasi dan penerapan aplikasi database Oracle untuk kasus penggunaan umum dengan Easy Connect Plus. Tidak perlu lagi mengkonfigurasi file parameter OracleNet seperti tns-names.ora dan sqlname.ora. Easy Connect Plus juga tidak lagi mengharuskan untuk mengatur variabel lingkungan tns_admin. Perbandingan dengan Oracle versi yang pertama itu versi 11G. Dirilis kembali pada tahun 2008, versi 11G adalah rilis lama dari versi database Oracle. RDBMS ini tidak memiliki database yang dapat dicolokkan. Versi Oracle ini dianggap sangat mudah untuk diinstal, dikembangkan, dan dikelola. Ini memiliki antarmuka berbasis browser intuitif yang memungkinkan pengujian perubahan basis data bawaan. Ini adalah fitur tak ternilai yang tidak dimiliki oleh versi Oracle sebelumnya. Versi 11G menawarkan kemampuan untuk melihat tabel kembali ke masa lalu. Ini juga menyediakan kompresi superior dari semua data. Kualitas ini membuat laporan berjalan lebih cepat karena prosesnya menggunakan lebih sedikit ruang disk. Versi ini memperkenalkan pengembangan SQL berharga yang menghadirkan alat antarmuka pengguna grafis bagi pengembang untuk lebih efisien melakukan query, mendefinisikan dan mengontrol data. Selanjutnya versi 12C. Pada tahun 2014, Oracle secara resmi merilis versi 12C, yang merupakan yang pertama di seri C. RDBMS berkinerja tinggi ini ditandai dengan C, bukan G, karena ini adalah versi pertama Oracle dirancang untuk bekerja di cloud. Versi Oracle ini memudahkan bisnis untuk mentransisikan informasi database Oracle yang ada di cloud. Versi 12C telah memperkenalkan 500 fitur baru ke dalam Oracle Database. Fitur yang paling menonjol adalah database pluggable dan akses to multi-tenant. Selanjutnya itu versi 18C. Oracle versi 18C adalah salah satu versi terbaru yang akan dirilis sebagai database otonom. Basis data self-driving ini mengamankan dan memperbaiki diri sendiri. Versi 18C tersedia untuk cloud Oracle atau lokasi di tempat. Versi ini telah memulai struktur penamaan versi Oracle baru berdasarkan tahun rilisnya tahun 2018. Oleh karena itu, tidak ada rilis antara 12C dan 18C. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.